Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sampai ke posisi dari produk kita. Jadi jangan sampai nanti produk Anda yang Anda mulai pada saat pandemi ini, nanti setelah pandemi selesai, tidak ya. Kita tetap pikirkan untuk kelanjutannya. Kemudian kita lanjutkan diferensiasi produk, diferensi ya, perbedaan dari produk kita. Nah, strategi untuk membedakan dari produk-produk kita. Contohnya, Bu, saya untuk startup ini ide bisnisnya bagaimana ya? Contohnya di sini Anda dengan metode kemarin ATM kemarin. Anda ada beberapa saat ini banyak sekali bermunculan produk-produk untuk yang kopi gitu ya. Tapi ada berbagai jenis ya. Nah, itu karena mereka sama ya, produknya dalam artian menampilkan kopi tapi memodifikasi kopi dengan berbagai rasa, berbagai topping, berbagai aneka macam produk. Nah, itu ya, itu nanti yang bisa Anda buat gitu ya, bukan berarti nanti ambil produk itu hanya ganti label, nah tidak ya. Ambil produk kopinya, kopi biasa mungkin ya, dasarnya kopi, bahan dasarnya kopi ya, tapi Anda tambahkan apa yang belum ada dari produk-produk selama ini. Itu yang Anda lakukan untuk ide usahanya masing-masing kelompok. Kemudian yang membedakan dari produk-produk dari pesaing, nah tadi sama-sama ada produk kopi, produk Anda itu nanti jadi ciri khas apa gitu ya, yang mungkin selama ini ingin dicari. Mungkin modelnya sebelum membuat produk itu Anda tadi ya browsing ya sih yang produk-produk yang sudah atau usaha yang sudah ada, intinya itu untuk melihat bahwa produk yang sudah ada atau usaha yang ada itu sama ini yang belum ada, belum ditampilkan tuh apa gitu ya. Hal yang belum dipikirkan oleh mereka, kalau tidak hanya aspek pemasarannya saja ya, tapi produknya dulu karena Anda harus membuat produk. Nah, termasuk nanti pemasarannya gitu ya. Nah, dari produk yang sudah ada sama ini, yang belum ada ya, terus dibutuhkan orang itu apa? Itu nanti yang menjadi perbedaan dari produk-produk sebelumnya. Contohnya tadi ya, atau uh, kalau kerajinan gitu ya, kerajinan dari barang-barang daur ulang itu sekarang juga mulai booming. Apalagi saat ini banyak yang swalayan, supermarket gitu ya, sudah tidak menyediakan plastik. Nah, saat ini tidak ada plastik yang dalam artian plastik yang itu ya, tapi ada produk ya, itu tidak dalam artian kita menghentikan sama sekali produk plastik, tapi ternyata ada ide usaha melihat peluang tadi ya, mengurangi sampah plastik dengan membuat suatu produk kayak semacam plastik, tapi yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi plastiknya itu bisa kan nanti kan ada kalau kita lingkungan tuh ya ada reuse, recycle lah, di recycle lagi, bisa didaur ulang lagi. Bentuknya seperti plastik tapi kalau kita lihat itu ya bahannya lebih lentur gitu ya. Nah, kalau itu mudah larut kalau itu ya kalau mungkin kalau kita uh, istilahnya kita akan ini buang gitu ya, buang dalam arti tidak dibuang langsung tapi diolah lagi. Itu bahannya agak berbeda dari plastik-plastik yang seperti biasa yang ya kalau di pasar masih sih ya dijumpai bahan plastik biasa itu murah ya. Tapi itu bahannya yang bisa di recycle. Anda baca itu ya bentuknya kayak segitiga. Itu kan recycle artinya bahan tersebut bisa jadi dalam artian kita ada peluang gitu ya. Ini saat ini sedang mengurangi apa. Nah, diambil ide usaha tersebut dari perusahaan tadi yang memang modalnya cukup banyak ya karena membuat bahan yang menggantikan plastik itu kan tidak mudah untuk prosesnya juga tidak murah ya untuk biayanya. Oke. Kemudian bauran ya marketing mix. Nah, artinya nih ya ada 4P, ada 7P ya. Nah, ini suatu tempat gitu ya. Kalau kita lihat bauran atau marketing mix itu campuran dari pasaran itu apa saja. Ada pemasaran itu yang ada produknya, price, promotion. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya, jadi ini harus kita
lihat bahwa dalam aspek untuk memasarkan produk itu tidak hanya promotion saja ya, tapi ada produknya, kita perhatikan kualitasnya juga, price tempatnya, termasuk nanti saya mau promosikan di mana. Nah, di mana itu kan termasuk tempat. Kemudian ada 7P. 7P ini termasuk melihat aspek dari people, kemudian proses ya, physical evidence. Artinya apa? Bahwa produk jasa ini kan kalau barang ya, kalau jasa biasanya nanti kita ke orangnya ya, kayak ini jasa ini aja ya, toko online itu barang ya. Kalau jasa itu biasanya ya jasa laundry atau jasa ekspedisi gitu kan. Nah, itu juga melihat adanya aspek orangnya, people-nya. Jadi orang yang menggunakan jasa kita. Kalau barang dari produk barang memperhatikan empat aspek ini, kalau jasa memperhatikan ini juga physical evidence-nya ya, karena kita tidak kontak juga, jadi kita kan menginginkan ini mengirimkan barang. Nah, setidaknya kita kan ingin agar barang kita juga nanti bisa sampai tepat waktu, kemudian tidak ada kerusakan, ada jaminan kalau rusak dan semacamnya, ada prosesnya ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya jenis produk-produknya. Nah, ini ya, ini yang istilahnya produk-produk yang apakah produk tersebut itu nyaman, atau spesial produk gitu ya. Saat ini juga ada beberapa jasa yang memang khusus ya, untuk masyarakat kalangan menengah ke atas gitu kan, atau produk yang ini ya shopping produk. Kemudian kita juga memperhatikan mereknya. Nanti ya dalam produk Anda itu harus Anda buat mereknya. Jangan sampai nanti Anda buat apa? Makanan ini Bu. Merek atau brand ini ada nama itu juga merupakan strategi sendiri dalam pemasaran. Tidak mungkin nanti kita menjual contohnya gorengan gitu kan. Nah, enggak ya, mungkin Anda membuat yang sama-sama dengan jenis gorengan tapi Anda membuat yang lebih dari gorengan itu terus diberi nama apa gitu kan ya. Ada istilah, ada simbol, nah desain. Itu nanti Anda juga buat gitu ya dalam kelompok Anda. Jadi untuk mereknya, terus kemudian diberi apa biasanya kan ada slogan-slogan gitu ya. Terus ada simbolnya. Nah, simbol ini hati-hati ya. Jangan sampai kita mengambil gambar atau simbol yang sudah ada atau sudah terkenal. Karena itu nanti ini kan sudah dipatenkan kalau dia produknya yang baru atau sudah dihak ciptakan, sudah di istilah daftarkan gitu ya. Itu nanti kita juga belajar dalam usaha itu ada hak cipta juga, ada paten juga. Nah, kalau Anda ambil gambar tersebut untuk produk Anda, nah tanpa ini pembelajaran. Maksudnya dalam lingkup pembelajaran. Nah, nanti kalau sudah di luar ada orang yang lihat atau yang melaporkan, itu nanti ada bisa di macam di diancam gitu ya, maksudnya diancam bukan diancam aja enggak, bisa dituntut ya dengan ancamannya paper data ya mungkin ya. Nah, kenapa mungkin karena sama ini mungkin belum ya hanya ada kasus tapi hanya untuk diganti rugi saja ya, nah, tidak dipidana dalam kurungan dan lain. Tapi mungkin nanti kita lihat ya ada hukumnya di situ. Kenapa? Karena ini sudah merupakan satu satu ide gitu ya. Jadi kalau membuat tulisan seperti ini nih ya, Supermi ini ide gitu ya, warna tulisannya itu ide dari yang menciptakan merek atau brand tersebut gitu ya. Terus itu sudah ada, walaupun ini siapa yang menciptakan ya, siapa, tapi ada di situ daftarnya. Ya, seperti ini. Jadi kalau Anda menyelempeng ya, atau ya deh ya sekarang ya produk-produk yang displesetkan atau apa, itu harus hati-hati gitu ya. Nah, ini nama merek itu yang efektif jangan sampai panjang gitu ya. Namanya umpama kopi yang manis dari, nah enggak ya, cukup satu kata saja itu menunjukkan bahwa itu produk tersebut ya. Kayak ini Pampers ya. Pampers itu padahal itu merek, tapi kan biasanya kita
membeli untuk adik-adik kita atau orang tua beli untuk anaknya gitu ya, pampers itu kan pasti untuk yang digunakan untuk